pahami adalah mengenai respon ya, respon dari customer. Respon dari customer itu harus kita pahami karena ini bagian dari apa keberhasilan suatu usaha gitu. Oke, nah nanti kita yang fokus kepada ini ya, jadi aliran informasi material uang ini ya, dan mengelola respon dari customer. Pertama, tentunya harus kita memiliki suatu usaha besar, sedang maupun kecil itu harus memiliki kebijakan ya, kebijakan terkait dengan pelayanan kepada customer itu harus kita tulis, harus kita buat begitu, SOP ya, semacam SOP. Kemudian tentunya terkait dengan order entry ya, kemudian prosesnya seperti apa. Kemudian kita lakukan monitoring ya, monitoring kepuasan konsumen gitu. Nah, nanti khusus dengan monitoring kepuasan konsumen ini kita coba gunakan ya. Nanti ada contoh menggunakan metode Servo gitu ya. Kalau pernah dengar ya, Servo dan IPA, Important Performance Analysis. Jadi, coba nanti kita lihat ya. Kita mengecek kepuasan customer. Kemudian tidak kalah penting di sini adalah terkait dengan faktur dan penagihan ya. Karena kalau faktur dan penagihannya, invoicing dan collectionnya ini bagus, men ya begitu. Jadi harus diperjelas di sini ya. Ya banyak kasus ya. Misalnya debt collector ya, debt collector itu penagihan. Nah, tentunya mungkin perlu diperjelas ya. Sebelum memberikan semacam kredit itu harus diperjelas apa kebijakan dari pelayanan konsumennya begitu ya. Nah, makanya ini penting di sini ya harus diketahui. Ini kebanyakan konsep ya tapi harus dipahami benar. Nah, komponen-komponen customer service ya, ya ada 3 secara umum. Pertama sebelum ada transaksi ya. Nah, kemudian pada saat transaksinya ya, kemudian setelah setelah post ya. Jadi after itu. Nah, ini ada tahapan-tahapan ya yang harus kita ketahui dan tentunya harus dibuat suatu tadi saya bilang kebijakan ya, kebijakan atau SOP-nya ya, pre sebelum transaksi bagaimana, pada saat transaksi, kemudian setelah ya atau post ya. Itu bagaimana kebijakan pelayanan customer-nya ya. Nah, pada saat pre seperti apa ya. Ini nanti ya mulai dari sebelum kan harus tahu, misalnya konsumen tuh harus tahu eh, membeli terus kemudian ordernya diterima bagaimana ya. Kemudian prosedur kalau misalnya barangnya jelek atau rusak atau expired begitu. Bagaimana gitu. Terus kemudian nanti dikirim menggunakan apa begitu. Kalau tahu atau pernah menggunakan online shop ya, apakah itu Tokopedia ataupun apa Shopee begitu. Nah, di sini pre-transaksi itu ada. Jadi jelas, transparan. Nah, itu kelebihannya di situ ya. Online shop itu nampak gitu. Tapi pada pembelian langsung yang di toko ataupun di ini kan juga kelihatan tahu gitu ya. Nanti misalnya barangnya rusak ataupun expired itu apakah bisa dikembalikan begitu kan. Terus pembeliannya di mana. Kalau misalnya barangnya itu besar, itu pengirimannya pakai apa kan tahu biasanya. Nah, ini harus ditentukan ya di transaksinya itu. Nah, pada saat transaksi di sini meliputi apa aja ya. Nah, ini secara apa usaha itu harus harus menentukan sebenarnya ya. Jadi tidak asal jalan begitu. Misalnya eh, di sini waktu waktu ya siklus waktunya dari pesan ya sampai diterima itu
perkiraan itu harusnya ditentukan. Jadi tidak bisa asal jalan begitu ya. Order cycle time ya. Kemudian persiapannya itu berapa lama. Kemudian mengenai persediaan barangnya itu seberapa. Itu harus sebenarnya sudah ditentukan levelnya ya. Pengirimannya ya. Pengiriman waktunya, kehandalan ini berarti terkait dengan keselamatan ya atau keamanan begitu ya, keamanan. Terus alternatif kalau misalnya menggunakan ini tidak bisa, bagaimana dengan pengiriman lainnya. Nah, pengiriman kelengkapan ya, secara lengkap begitu. Terus kondisi barangnya ya. Nah, ini pada saat transaksi. Nah, ini harus dilihat, harus di apa istilahnya dimonitor. Nah, nanti coba kita gunakan cek monitor ya, dengan menggunakan yang saya sebut tadi, menggunakan SERVQUAL ya, metode SERVQUAL dan important performance analysis atau IPA katanya. Nah, post transaction berarti setelah transaksi ya. Ini misalnya kalau produk cacat itu apakah bisa diklaim atau diperbaiki ya, pembelian barang. Nah, ini garansi begitu ya. Atau mendengar komplain konsumen. Nah, bagaimana? Apakah sudah dirumuskan kebijakan post transaction-nya? Nah, ini nanti model kualitas service ini coba kita masuk ke situ ya. Ini metodenya. Misalnya kita melakukan order ya, memasukkan order. Apakah menggunakan alat-alat ini? Ya, apakah menggunakan email ya, telepon, HP ya. Nah, ini alat-alatnya. Nah, yang terbaru itu menggunakan semacam SAP ya. Jadi SAP itu sistem jadi semacam menggunakan suatu web gitu ya, website begitu. Itu lebih canggih itu untuk perusahaan besar, Bahkan untuk sekarang pun ada software yang sudah mungkin free ya, jadi open source begitu. Bisa nanti silakan dicek ya, di searching untuk misalnya yang terkait dengan customer service respon begitu, CRM, Customer Relationship Management, nama softwarenya Odoo ya. Jadi mungkin nanti silakan dicek ya, namanya Odoo. Nah, nanti software ini open ya, open source, dan itu kita bisa download ya. Kemudian nanti silakan diikuti begitu cara-caranya. Nah, itu semacam eh, apa manajemen sistem dari customer, misalnya customer relationship management, jadi order begitu ya, kemudian ada order entry, terus kemudian masuk kepada bagian lain ini silakan nanti dicek ya namanya. Nah, order processing seperti apa ini ada di dalam software yang saya sebut tadi ya, itu order collection ya, melalui apa, apakah melalui sales ya, di lapangan ya, ya through, through salesperson from the field, di lapangan ya, ataukah melalui telepon ya, ataukah melalui fax ya, fax email. Kalau saya dulu itu sempat ada masih menggunakan fax ya, karena fax ini biasanya untuk toko-toko besar begitu ya. Atau sekarang ini lebih mantap ya untuk online melalui website gitu. Ini sekarang ini sampai status reporting yang saya sebutkan tadi ya, silakan nanti dicek ya software yang namanya Udo itu ada. Jadi kita di situ open source ya. Nah, nanti reportnya seperti apa gitu dari customer respon ya. Ini bahkan yang nunggak kredit ya, kredit begitu nanti kan ada di situ Pak ya. Nah, diproses ya. Ini lebih kepada urutan
eh, di customer service dalam hal eh, ini processing permintaan ya, processing permintaan. Ini interaksi prioritas. Ini yang mempengaruhi tentunya eh, banyak hal ya, tetapi kalau kita mau merinci secara secara global, secara poin-poin penting ya. Pertama yang membuat konsumen pelayanan konsumen ya. Pertama adalah terkait dengan waktu. Jadi waktunya ini bagaimana? Nah, makanya ini harus dimonitor ya. Kemudian terkait dengan konsistensi. Jadi konsistensinya atau kehandalannya. Oke, kemudian terkait dengan ketepatan, keakuratan, pesannya apa, jumlahnya berapa, nah itu ya. Nah, itu sesuai. Jenisnya apa, tipenya apa, barangnya itu sesuai. Kemudian kelengkapan, kelengkapan ya. Kemudian lagi eh, aman ya. Jadi tidak rusak. Barangnya sesuai. Barangnya sesuai dengan maksudnya ini ya keamanan ya, tidak rusak. Ini yang perlu diperhatikan ya. Oke, nah, kemudian kita mau mengecek kan harus melakukan monitoring ya, monitoring kepuasan pelanggan. Yang saya sampaikan tadi ya, monitoring kepuasan pelanggan itu salah satu yang bisa kita gunakan metodenya namanya metode Circle dan IPA. Nah, IPA ini singkatan ya. IPA itu Important Performance Analysis. Dua metode ini bisa ya nanti kalau tertarik ya untuk ya PI lah ya, untuk PI begitu ya. Nah, untuk PI begitu ya. Nah, metode Circle ini metode untuk mengukur kualitas ya, kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan dengan menggunakan beberapa atribut variabel ya. Jadi variabel-variabel yang diukur begitu ya, diukur eh, oleh pelanggan atau konsumen. Jadi nanti pelanggan atau konsumen mengukur variabel-variabel atau dimensi itu ya antara kinerja atau kenyataan yang dirasakan ya, kenyataan yang dirasakan dengan harapan. Jadi harapan dengan kenyataan yang diterima atau kinerja. Nah, itu di mata konsumen persepsinya seperti apa gitu ya. Nah, jadi nanti akan ketahuan gapnya ya, gapnya. Nah, ada kurang lebih ya, kalau secara konsep kurang lebih ada 5 macam gap ya di dalam metode Circle ini. Yakni pertama terkait dengan keinginan ya, jadi keinginan dari pelanggan, yang pelanggan. Oke, terus kemudian terkait dengan ada yang terkait dengan spesifikasi ya, kemudian terkait dengan ini sama ya ini. Nah, jadi pada contoh ini nanti secara keseluruhan ya, jadi consumer ini misalnya. Oke, nah ada variabel yang nanti coba kita ukur di sini. Nah, ada 15. Jadi saya langsung kepada poinnya. Nah, di dalam metode Circle variabel dimensinya yang kita cek di sini. Jadi begini ya, suatu produk bisa dicek ataupun suatu pelayanan dari suatu institusi itu bisa kita cek ya. Nah, pertama responsifnya ya. Ini bisa kita lihat responsifnya ya. Kemudian kehandalannya, reliability-nya ya. Kemudian penampilan fisiknya, tangible ya. Kemudian jaminan, assurance. Kemudian empati ya, ya empati. Nah, pada contoh di sini dimensi ini dijelaskan oleh atribut ya.
item di kuesioner. Jadi nanti kalau kita mau monitoring kepuasan pelayanan konsumen ya, di situ kita sesuaikan ya atribut atau pertanyaan itu terhadap misalnya dimensinya adalah responsiveness ya. Nah, kalau di sini contohnya misalnya pedagang ya, pedagang begitu. Nah, di sini bisa disesuaikan apakah itu konteksnya pedagang ataukah itu produk ya, misalnya produk merek A, merek B kita sesuaikan ya. Terkait dengan responsif apa pertanyaannya ya. Misalnya kecepatan pedagang dalam melayani, kecepatan pedagang dalam memberikan informasi, kecepatan pedagang dalam ini informasi, terus mungkin ada informasi terbaru dan lain-lain harga begitu ya. Nah itu bisa kita masukkan ya dalam item-item yang isinya terkait dengan responsif. Gitu. Oke, kemudian disuruh minta persepsi. Ada level pertanyaannya dari 1 sangat tidak setuju, cukup, setuju sama sangat setuju ya. Nah, di sini ada dua kelompok ya, dalam dua kelompok yang sifatnya adalah yang diterima. Jadi perasaan atau persepsi kinerja dari pertanyaan ini, atribut pertanyaan ini, kenyataannya seperti apa, persetujuannya di sini, kemudian versus yang diharapkan, berapa, begitu. Jadi nanti ada dua kelompok pilihan. Jadi jawaban terhadap kenyataan kinerja sama terhadap harapan. Harapannya bagaimana? Gitu. Misal kenyataannya adalah cukup. Ya, harapannya apa? Yang diharapkan dari variabel ini masing-masing bagaimana? Misalnya harapannya apa? Ya, harapannya misal ya. Jadi ini masing-masing orang pasti berbeda. Misalnya di sini itu setuju ya, misalnya di sini. Jadi nanti kuesionernya dibentuk dalam dua macam ya, dalam bentuk kenyataan sama dalam bentuk harapan. Dan terus ya, terus sampai pada dimensi ini empati di sini. Gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi menyusun kuesionernya. Mungkin disebut monitoring eh, kepuasan aktual ini ya sama IPA ya. Oke. Tadi sudah saya sampaikan kuesionernya ya. Kita sebar begitu ya. Kita sebar. Nah, kemudian setelah kita dapatkan, nah, misalnya saya sudah mendapatkan datanya ya seperti ini misalnya. Nanti saya sharekan ya, ini tambahan ya. Jadi alat ini sama datanya nanti biar untuk apa? Untuk belajar ya, untuk metode mengukur kepuasan konsumen. Jadi datanya seperti ini. Nah, ini kebetulan ada 40 responden ya. Datanya ada 40 responden. Datanya ada 40 responden. Nah, sisi yang sebelah sini, nah ini adalah pertanyaan tadi ya. Nah, ini responsif 1, responsif 2, responsif 3 ya. Sesuai dengan ini, sesuai dengan kuesioner ini ya. Di responsif 1, 2, 3 ya. Reliability 1, 2, 3 begitu. Dibuat seperti ini. Kemudian respondennya pada contoh di sini ada 40 ya. Ada 40 respon. Oke. Nah, kemudian tadi saya sebutkan kita kan mau mengukur antara kenyataan yang dirasakan oleh konsumen dengan harapan yang diinginkan ya. Nah, di sini kelompok ini kinerja. Kinerja itu berarti kan kenyataannya yang dijalankan gitu ya. Hanya begitu. Kemudian pada kelompok di sini adalah harapan. Nah,
Jadi skala angkanya tadi kan 1 sampai 5 ya. Nah, di mana 5 ini sangat setuju atas pertanyaan ini, atas pertanyaan masing-masing ini ya, masing-masing di sini. Oke, nah, setelah kita masukkan seperti ini, pertama kita akan mengecek dulu mau membuat circle-nya ya. Nah, kita buat di sini. Nah, ini rata-rata ya. Rata-rata masing-masing item. Silakan di rata-rata seperti ini ya. Oke, rata-ratanya. Ini rata-rata. Rata-rata. Rata-rata tiap item. Item pertanyaan ini ya. Kemudian nah, kita buat juga total. Totalnya di sini adalah total dari 40 ya, 40 responden itu. Sama sampai sampai ini ya, sampai di sini. Oke, sampai di sini. Kemudian gap. Nah, gap. Gap ini kenapa? Gap itu kan tadi memang kita ingin tahu ya, kinerja sama harapan. Ya, apa yang dirasakan dengan harapan ya. Nah, kita kita hitung ya selisihnya. Ini kan sama ya. Jadi sebenarnya responsif satu ya, pertanyaan satu dengan yang ini kan sama ya. Cuma berbeda berbeda eh, berbeda ruang lah, dimensi. Ini kinerja, ini harapannya gitu. Oke, ya, seperti ini ya. Ini terus sampai di sini kurangi. Kemudian di sini ada rata-rata gap. Rata-rata gap di sini maksudnya adalah dalam satu dimensi ya. Nah, di sini pertama, ini dimensinya ada dimensi responsif ya. Responsiveness tadi. Ini kan responsiveness. Ya, nah, ini kan dimensinya beda, dimensi reliability ya. Jadi kita juga akan mengetahui per dimensi begitu. Tadi kan per item. Dimensi itu apa? Dimensi itu kumpulan dari item-item variabel yang kita cek ya, gitu. Nah, ini dimensi dari eh, responsiveness. Ini dimensi dari reliability. Min gapnya di sini adalah gap dari dimensi ya. Dimensi ini dimensi gapnya responsiveness sekian. Gapnya untuk reliability sekian. Gapnya untuk tangible sekian ini ya. Gapnya untuk assurance, ini assurance ya, sekian. Gapnya untuk empati sekian. Nah, jadi pada level dimensi, pada level dimensi ini gapnya. Oke, kemudian kita hitung kesesuaian. Kesesuaian ini maksudnya adalah kesesuaian antara kenyataan kinerja ya dengan harapan begitu. Berapa kesesuaiannya gitu. Artinya kalau semakin mendekati atau mirip dengan harapan, artinya kan semakin bagus, semakin puas ya. Semakin puas. Puas dalam hal apa? Puas dalam hal ini item-item variabelnya ini gitu. Contohnya di sini. Nah, di sini kesesuaian antara responsiveness yang pertama ini ya. Nah, ya adalah ini. Berarti ya kita cek ya rumusnya. Nah, di sini rata-rata di sini dibagi dengan ini ya dikalikan 100. Nah, jadi tingkat kesesuaiannya 96% ya, 96% ya. Dan seterusnya. Jadi kita menjadi tahu ya. Nah, berapa dari kesesuaian antara kinerja terhadap harapan untuk masing-masing ya. Kemudian min kesesuaian ini berarti pada tingkatan dimensi ya. Nah, di sini berarti dimensi responsiveness ya. Ini responsiveness ya berarti ya ini.
Nah, ini berarti kesesuaian responsiveness. Di sini tingkat kesesuaian dimensi responsiveness gitu. Ya, sama. Dan ini berarti ya pada reliability-nya. Ya, tingkat sesuainya. Kita cek di sini hasilnya ini menunjukkan yang paling bagus dimensi assurance ya, sekitar 95% ya. Ini. Jadi tingkat kesesuaiannya cukup paling tinggi ya di sini ya. Yang paling rendah dalam hal ini tangible ya, tangible. Apa itu tangible? Ya tentunya dibaca di sini. Tangible. Nah, nanti ada konsepnya sebenarnya. Silakan dicari penampilan fisik misalnya. Nah, artinya di sini penampilan fisik di sini tingkat kesesuaiannya dari berapa ini? 5 dimensi ya. Ini yang paling kecil ya. Gitu paling rendah. Kita bisa ngeceknya di situ. Oke. Nah, ini yang disebut sebagai circle, metode circle sederhana ya, tetapi akan membantu mengungkap gitu ya, respon customer. Nah, kemudian kita tambahkan lagi ada metode important ya, performance analysis. Jadi dari hasil IPA ini bisa kita tampilkan ya dalam suatu grafik. Nah, di mana grafik di sini akan memberikan informasi berdasarkan kuadran. Jadi ini ada kuadran ya. Kuadran A, B, C, D. Nah, di mana pada posisi masing-masing kuadran itu memiliki identitas ya. Sebagai contoh begini. Masuk di konsepnya ya. Ini konsepnya. Nah, ini tadi ya. Ini tadi sudah detailnya di sini ya. Tapi yang hitungannya ada di Excel ini. Nah, misalnya IPA ini ya. Ada 4 kuadran ya. Ada 4 kuadran di dalam gambarnya tadi. Di mana menjelaskan ya. Nah, misalnya begini. Kalau pada item kan ada 15 item kualitas ya. Jadi saya sebutkan 15 item kualitas itu diukur di monitor. Kalau masuk pada posisi A di sini ya, kuadran A, maka dia prioritas. Artinya apa? Harapannya tinggi, tetapi kinerjanya masih sedikit kan kinerjanya di sebelah sini ya. Harapannya semakin di sini. Maka dia harus diprioritaskan. Kemudian kalau masuk ke di sini kuadran B, artinya apa? Di sini kinerjanya juga bagus, tinggi ya. Ini harapannya dari konsumen juga tinggi dan relatif terpenuhi. Begitu. Artinya apa? Di sini ya harus dipertahankan prestasinya. Gitu. Dari apa? Ya dari item kualitas di sini. Kemudian kuadran C. Kuadran C ini prioritas rendah. Kenapa? Karena konsumen menganggap ya item-item kualitas di sini adalah tidak seberapa diharapkan gitu ya. Sedangkan kinerjanya juga ya disesuaikan saja begitu. Karena kalau kinerja semakin tinggi, otomatis ya tenaga, biaya semuanya juga akan ikut harus dilakukan begitu. Kemudian di kuadran D ini berlebihan. Artinya begini, harapannya sebenarnya konsumen itu tidak tinggi terhadap item itu ya, item kualitas itu. Tetapi kita itu ngasih yang banyak. Artinya berlebihan dan itu mubazir kalau bahasanya. Makanya harus kita sesuaikan. Misalnya ya, contoh ini. Ini hasil perhitungan ya. Di sini pada item nomor 6. Nomor 6 itu masuk pada kuadran D. Artinya ini kinerja yang diberikan itu tinggi, tapi harapan konsumen tidak seberapa. Kita cek. Jadi hasil dari ini kita tahu nomor 6 itu apa item contoh ya ini. Nah, nomor 6. Nah, tanggung jawab pelayan pada saat berbelanja. Artinya ini kan contoh di pedagang ya, pedagang di pasar ya. Jadi pada saat
berbelanja misalnya, naruh barang atau apa-apa begitu kan. Nah, apakah kita pedagangnya itu harus bertanggung jawab ya terhadap barang-barangnya pedagang, pembeli begitu. Nah, maka posisinya di sini bagus, cuman kan nggak seberapa diharapkan oleh konsumen begitu. Jadi dengan menggunakan metode IPA, ya, Open Performance Analysis, kita menjadi tahu ya, apakah item-item kualitasnya itu berada pada kuadran berapa gitu. Excel aja. Nah ini ya, ini saya pakai Excel ini. Contoh ya. Jadi, nah pertama yang harus kita masukkan di sini kan berarti nilai kinerja sama nilai harapan. Ya. Nah, dari item-item kualitas. Item kualitas tadi kan ada 15 ya. Nah, yang kita masukkan nilai rata-ratanya. Apa ya? Ini berarti ya. Ini sampai ini ya. Coba ya kita insert ini grafik. Kita cari grafik yang scatter ya, scatter. Nah, ini scatter. Oke. Ini sudah ini ngeblok ya. Berarti kita coba hilangkan select data ya. Ini hilangkan saja remove. Nah, kosong. Oke, kemudian kita tambahkan di sini. Misalnya ini seriesnya kita kasih nama apa ya? Ini tadi ya. Kan analysis aja. Saja. Nah, X-nya ini sumbu X ya. Berarti posisi sumbu X di sini berarti kinerja. Kita buat kinerja. Kita sorot ya kinerja. Kemudian sumbu Y ya. Itu berarti harapan. Oke. Nah, ini nilainya ya. Sekarang kita tinggal ngedit ya, mengedit. Nah, di sini posisinya ini kan terlalu ke sini ya. Coba pada sumbu X-nya di sini kita atur ya, format axis. Oke. Nah, minimumnya tidak 0 ya. Kita coba masuk pada minimumnya 2,5 ya. Coba 2,5 sini. Ya, besar ya. Sini. Coba lagi kita tambahi 2,7 supaya lebih berat. Oke ya, 2,7. Oke, kemudian kita lihat nilai kita buat kuadrannya ya. Kuadrannya nah, kita tentunya harus melihat nilai rata-rata. 3,7 itu dari mana? Nilai rata-rata dari X. Ya, ini nilai rata-rata dari 15 item kualitas ini. Untuk harapan ya. Untuk kenyataannya ini kinerjanya. Kemudian rata-rata Y di sini adalah nilai rata-rata 15 item tadi untuk kinerja. Nah, itu 3,7 sama 4,1. Berarti kita cek 3,7 ada di sini. Kita kasih garis. Posisinya X-nya di sini 3,7. Kemudian Y-nya, posisi Y-nya 4,1. 4,1 berarti di sini. 4,1 kita sudah dapat ini. Nah, berarti
secara urutan di sini adalah kuadran A. Ya, di sini adalah kuadran A. Ya, di sini kuadran A. Ya. Nah, di sini kuadran B. Kuadran B itu apa tadi? Kuadran B itu berarti eh, prestasi ya. Jadi prestasi dan harus dipertahankan. Kenapa? Karena harapannya tinggi di sini. Harapannya tinggi. Nah, ini kita kasih ya. Jadi sumbu Y itu yang atas ini ya, itu adalah harapan. Sumbu X yang bawah di sini adalah kinerja. Kemudian di sini kuadran C. Kuadran C itu apa? Kuadran C tadi adalah eh, yang tidak terlalu diharapkan gitu. Karena kan nilai harapannya kecil ya. Nilai harapannya kecil dan kinerjanya juga eh, kecil juga begitu. Nah, jadi tidak terlalu diharapkan. Nah, kuadran D di sini berlebih ini. Artinya harapannya kecil tetapi kinerjanya tinggi gitu. Jadi tidak diperlukan sebenarnya. Nah, ini kuadran D gitu ya. Nah, ini gambarnya juga bisa ya di software Minitab juga bisa gitu. Tapi saya sarankan yang paling mudah yang mana gitu. Semua bisa digunakan. Gerak ya. Ini penjelasan ya, penjelasan contoh-contoh ya, bagaimana kita memonitor kepuasan dari konsumen ya. Karena monitoring ya, monitoring kepuasan konsumen di sini ya, itu adalah bagian dari logistik ya. Kita mengatur ya, kita mengelola respon dari konsumen ya, begitu. Respon dari konsumen supaya terjadi kepuasan pelanggan. Artinya apa? Artinya eh, item atau variabel kualitas mana yang tadi ya, yang dipertahankan ya, yang dipertahankan. Kemudian yang diprioritaskan mana, gitu kan? Kemudian prioritas yang rendah, oh ini tidak perlu ini sementara ini tidak perlu begitu. Terus lagi, oh ini berlebihan kita, baiknya tidak perlu. Supaya apa? Supaya hemat tenaga misalnya, hemat dana dan lain sebagainya. Nah, di sini akan membantu gitu ya, mengelola, memonitoring customer. Oke, baik. Mungkin sampai di sini dulu